kehidupan kita. Karena itu biarlah pada hari ini kita kenaikan hormat kepadanya. Kau Allah yang setia.
ada di tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kami dan tidak berkesudahan. Ya Bapa yang di dalam surga, kami tidak tahu apa yang kami balas untuk kebaikan Tuhan kepada kami, untuk kesetiaan Tuhan kepada kami. Tapi Bapa yang di dalam surga, kami ada di dalam rumah Allah. Kami akan menyembah Allah, memuliakan Tuhan, membesarkan Engkau ya Yesus sebagai Raja kami yang tidak pernah berubah. Allah Bapa yang di dalam surga, kami berdoa dan mengundang biarlah Roh-Mu yang kudus akan hadir di tengah kami dan jamaah setiap kami yang hadir ya Bapa, supaya apabila kami keluar daripada rumah Allah ini, berkat dari surga menyertai kami dan juga kami akan berikan kepada keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena hari ini hari Tuhan. jawab ya Tuhan. Jawab.
lebih dalam lagi. Kita mengucap syukur karena kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang baik, itu senantiasa ada buat kita. Terima kasih.
kita akan terus berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini, berdoa buat kota Cimahi, buat bangsa dan negara Indonesia, dan buat persembahan yang sudah diberikan atau yang akan diberikan. Ibu Pendeta Wendy akan memimpin kita di dalam doa semua. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada saat yang hari ini Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada Tuhan. Sungguh bukan kekuatan kami Tuhan, tapi semua kami kebaikan Tuhan. Terima kasih buat darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib, yang boleh melayarkan kami Tuhan untuk boleh datang ke dalam taat-Mu yang kudus. Pada siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang baik kami bersyukur karena Engkau begitu mulia Tuhan, Engkau begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap anak-anakmu yang sudah memberikan untuk persembahan Tuhan Yesus, baik pada ibadah 1 maupun ibadah 2. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan menguduskan setiap persembahan ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah apa yang dapat kami berikan ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Allah dalam melayani di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap tangan-tangan yang dengan penuh sukacita memberikannya Bapa. Engkau akan mengembalikan berkat-Mu dan berlipat-lipat kali ganda. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap keadaan cepat tempat ini, mereka sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau tahu setiap masalah yang mereka hadapi, Kau tahu setiap keadaan kondisi mereka masing-masing. Tapi kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Kau Allah berjalan Tuhan masalah yang mereka hadapi. Apabila ada yang sakit Tuhan, mungkin keluarga kami yang sakit, suami, istri atau anak kami yang dalam keadaan sakit, entah itu di tempat ini, di rumah maupun di rumah sakit, maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar oleh kuasa darah Yesus mereka boleh dijamah Tuhan, mereka boleh disembuhkan Tuhan, dan mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengangkat tangan mungkin dalam pergumulan masalah ekonomi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa pada waktu kami berharap kepada Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang boleh melihat Tuhan bagaimana cara-Mu yang ajaib Tuhan, membuka pintu-pintu berkat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, membuka jalan bagi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup dengan mata iman kami Bapa. Sekalipun secara manusia mungkin kami berkekurangan, tapi kami boleh melihat bagaimana Engkau yang Allah Maha Kaya itu mencukupkan segala keperluan anak-anak-Mu seturut dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada setiap kami semua roh yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang kami hadapi, kami tetap bersyukur kepada Allah dan tetap mengatakan bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat setiap keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan shalom satu dengan yang lainnya Tuhan. Mungkin itu masalah suami dengan istri Tuhan, orang tua dengan anak Tuhan, atasan dengan bawahan, menantu dengan mertua, saudara dengan bersaudara Tuhan. Apabila ada kasih-kasih yang mulai tawar, kasih-kasih yang mulai dingin, maka kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan kembali Tuhan hubungan yang sudah mulai retak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada setiap kami hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga Tuhan Yesus kami tahu untuk itulah kami dipanggil menjadi garam dan terang dunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga memulihkan kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami tahu Tuhan, saat gereja dipulihkan, keluarga dipulihkan, maka bangsa dan negara kami pun akan dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya buat Bapak yang ibadah sidang kami Tuhan. Kau memberkati Bapak, berlipat-lipat kali ganda, berkat kesehatan, berkat pengurapan yang daripada Tuhan turun di atasnya Bapak, sehingga di dalam roda kepemimpinannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, boleh membawa setiap jemaat Tuhan datang lebih dekat kepada Tuhan. Berkati juga buat keluarganya Tuhan, buat anak cucu menantunya Tuhan memberkati Tuhan. Apa yang boleh mereka perlukan, dicukupkan Tuhan dengan berlipat-lipat. Berkati para hamba Tuhan, staf pastoral dan keluarga, berkati para diaken dan keluarga Bapak, berkati setiap para pekerja di tempat ini dan keluarga, ketua pengurus-pengurus departemen dan keluarga mereka masing-masing, setiap jemaat Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap ada di dalam payung perlindungan Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini, siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami penderitaan dari Sulawesi Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, Kau menguatkan iman mereka Bapak, Kau memberikan penghiburan kepada mereka Bapak. Biarlah Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, apapun keadaan bangsa ini ke depan, kami tahu Tuhan semakin baik, tapi kami biarlah iman kami semakin bertumbuh, kasih kami kepada Tuhan semakin besar Bapak, sehingga Tuhan dijauhkan daripada kami, daripada setiap kemurkaan
dalam kota ini Bapak, dari mulai jajaran yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Biarlah hikmat, urapan dan kuasa Tuhan turun di atasnya. Berkati, lindungi dari segala yang jahat Tuhan Yesus. Keluarganya Tuhan Kau juga melindungi. Baik juga wakil para menteri Tuhan Yesus, Kau memberkati. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat setiap para menteri yang sudah melakukan tugas dengan baik Tuhan Yesus, sesuai dengan amanahnya Bapak. Engkau memberkati Bapak berlipat-lipat Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan ibu silakan jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami disampaikan oleh Bapak Pendeta dan Ibu. Silakan. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita kembali lagi pada firman Tuhan di tempat ini. Dan kita bersyukur karena waktu yang terbaik, ada waktu yang terindah bagi kita, di mana kita selalu ada di rumah. Pada saat ini mari kita bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Satu Petrus pasalnya yang kedua, kita mulai ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-3. Kalau sudah dapat, mari kita perhatikan. Saya akan baca untuk kita semua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam hidupnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya pada Dia yang menghakimi dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Siang hari ini kami ada lagi di rumah-Mu. Kami duduk diam, buka hati dan pikiran kami, terisi oleh firman-Mu. Biarlah kami mau Tuhan, ketika kami ada di rumah-Mu di tempat ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamaah-Mu, urapan-Mu, dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, baik sidang jemaat-Mu yang ada, biarlah urapi hati mereka, dan urapi juga hamba-Mu yang memberitakan biarlah hikmat dan kuasa dari Tuhan menyertai. Pada kuasa yang ada di Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Bila kuasa Allah ada di tempat ini, malaikat Tuhan ada di tempat ini, jamaah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Makasih Bapa, bicara kepada kami, dan kebiaraan hati kami mengucapkan syukur dan diisi oleh firman-Mu. Pujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan, mana kita tetap terkait dengan tema yang kita sudah belajar adalah memuliakan Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki, Saudara. Dan di dalam pembacaan yang kita baca pada saat ini, di mana firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita lihat tadi di dalam 1 Petrus ini juga memberikan pandangan bagi kita
pemahaman bagi kita, pengetahuan akan kita akan tentang kebenaran dan firman Tuhan ini. Karena itu saudara, pada saat ini juga saya beri tema untuk kita semua adalah kita belajar dari teladan Yesus, atau kita kemampuan kita untuk hidup belajar mengikuti teladan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percayai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita melihat saudara bahwa Yesus, sering kita tahu bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ketika dia hadir di dunia ini, dia mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia. Dia dirasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Seperti kita hidup di dalam hari ini. Tapi namun saudara, hal ini yang membedakan kita dengan dia. Kita melihat tadi bahwa Kristus tidak berbuat dosa. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan yang kita baca ini memberi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, memberi teladan kepada kita yang perlu kita lihat, yang perlu kita teladani saudara. Saya katakan tadi dia adalah sebagai manusia selama dia di dunia ini. Saudara, kita melihat bahwa Yesus bersama-sama dengan kedua belas muridnya. Jadi dia banyak melakukan hal yang bisa menyembuhkan, dia menjadikan buat tanda-tanda, dia menjadikan air menjadi abu, dia banyak hal. 5 roti 2 ikan dia bisa memberikan banyak orang makan, dan banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Jadi hal ini saudara, ketika dia di dunia ini banyak hal teladan yang diberikan. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus perlu kita meneladani, perlu kita meniru kehidupan imannya, kehidupan percayanya, dan kehidupannya selama dia masih ada di dunia ini. Memang sekarang kita tidak bisa lihat dengan kacamata ini, tapi kita bisa lihat dengan kacamata iman kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus sekarang sudah mati, bangkit dan sudah naik ke surga, dan dia sudah ada memerintah bersama-sama dengan Bapa di sana. Jadi apa yang kita lihat saudara, apa yang ketika dia menjadi manusia, dan inilah yang tertulis di dalam kitab yang kita miliki ini, dan ini yang perlu dipelajari oleh orang-orang percaya dari zaman ke zaman, saudara, untuk dilakukan, untuk diteladani, dan untuk dipercayai, saudara. Dan hal ini belajar kita tadi, belajar dari teladan Kristus, teladan apa yang dia berikan bagi kita ketika dia hidup di dalam dunia ini. Dia katakan di sini, saudara, sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan dari kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita lihat di sini, saudara, teladan apa yang dia berikan ketika dia ada di dalam dunia ini adalah teladan yang kita belajar, adalah di mana Yesus adalah Dia dalam kehidupannya. Kita belajar di mana Yesus, kita belajar Dia tidak pernah menyerah dalam kondisi apa. Yesus mengatakan di sini dia memang dia katakan dia menderita, dia dihina, dan banyak hal, saudara. Kita melihat bahwa ketika di dunia ini penderitaan yang Yesus lakukan, yang Yesus alami begitu berat.
Kalau kita melihat saudara bagaimana dia disalib, bagaimana dia waktu dibawa ke dalam penyaliban, memikul salib begitu berat, tubuhnya hancur, tubuhnya tercabik-cabik dengan pukulan, dan belum lagi siksaan, belum lagi cercaan yang disampaikan kepada dia. Tapi kita melihat di sana saudara, Yesus tidak lari dari kondisi itu, tapi dia menyerah supaya dia tahu, saudara, di balik ini semua ya Allah Bapa sanggup menolong dia. Dan di mana hal ini juga saudara, saya percaya bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus ini adalah tidak sama, mungkin tidak sebanding dengan penderitaan kita. Mungkin kita tidak memikul salib seperti dia memikul kayu itu, tapi salib kita adalah lewat kehidupan kita. Salib kita adalah keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, dan banyak hal. Bagaimana kita mampu untuk terus bertahan, untuk mampu untuk terus ada di dalam rencananya Tuhan, supaya tetap belajar, supaya kita tetap ada di dalam keteladanan Yesus. Kita tidak lari daripada apa Yesus berikan. Hal ini saudara yang Yesus berikan teladan bagi kita. Ya, dia memberikan teladan, dia hidup, dia menderita, dia rela tabah. Saudara, menanggung segala. Hal ini juga saudara, baik saudara yang kesulitan Tuhan. Kita semua sampai saat ini, kalau kita melihat saat ini adalah kondisi yang terjadi di seluruh dunia, maka di bangsa kita, di lingkungan kita, beda dengan dulu, saudara. Dia berat, semakin beban semakin berat, saudara. Kalau dulu orang sakit demam, ya biasa saja, sakit kepala. Kalau misalnya sakit apa, biasa saja. Tapi sekarang sedikit orang sakit sudah takut, sudah memikirkan jangan-jangan ini corona, jangan-jangan ini virus, dan banyak hal. Sehingga orang dalam segala kehidupan dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh ketimpangan, dihantui oleh kecemasan, saudara. Tapi kalau dia tidak mau hidup di jalan teladan daripada Kristus, kalau dia tidak berpegang dan dia tidak meneladani Kristus, kalau dia tidak kuat imannya kepada Tuhan Yesus, saya percaya mudah meninggalkan, menjauh daripada Tuhan. Dan hal ini saudara yang kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita bersyukur saudara bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, bukan hanya berita, bukan hanya sejarah, tapi memberi teladan yang nyata, yang boleh dilihat, yang boleh dirasakan banyak orang sampai saat ini, di mana tertulis di dalam kitab yang kita miliki ini. Tapi oleh karena itu saya dan saudara yang sudah hidup, sudah mengaku diri sebagai orang percaya kepada Tuhan, marilah kita minta kekuatan, hikmat, kemampuan untuk hidup di dalam yang meneladani apa yang Kristus sudah teladani bagi kita, apa yang Kristus sudah berikan bagi kita sampai saat ini. Hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat kita sebagai anak Tuhan bisa kuat dan bisa oleh kita ada di dalam kehidupan kita sampai saat ini, di mana firman Tuhan ini yang selalu disampaikan di Tuhan. Hal ini saudara, kenapa saudara? Kalau kita melihat di dalam hal ini, di mana ketika kita bertahan dalam teladan Kristus, kalau kita bertahan dalam penderitaan yang Yesus sudah beri teladan bagi kita, maka disitulah nyata perkenaan Tuhan kepada kita, disitulah nyata janji Tuhan kepada kita, disitulah nyata apa yang Tuhan sudah janjikan, saudara. Mari kita lihat sama-sama dulu di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1. Saya baca untuk kita semua. Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Saya baca untuk kita semua.
Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Hal ini pertanda bahwa saudara, orang-orang yang hidup mampu untuk bertahan, untuk mampu untuk menghidupkan Kristus di dalam kehidupannya. Dia katakan tadi, berbahagialah mereka yang bertahan. Ada satu himbauan, ada sesuatu jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ada satu hadiah yang luar biasa. Dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan. Dan kita melihat tadi, Yesus dicaci maki, dia mengalami banyak tekanan. Tapi kita melihat, saudara, itu memberikan teladan bahwa orang yang bertahan di dalam pencobaan, dia katakan di sini, mereka menerima janji yang Allah sudah janji. Saya dan saudara, ketika kita terus ada di dalam apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ketika kita terus hidup di dalam keteladanan yang Tuhan Yesus berikan, maka dia katakan tadi, orang-orang yang seperti itu akan meraih mahkota dan memberikan mahkota kehidupan bagi mereka. Hal ini saudara yang perlu kita belajar. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, saya katakan tadi, bahwa orang ketika kita kemampuan kita belajar dari teladan Yesus, yang pertama adalah dia tidak pernah mundur. Dia bertahan, dia tetap kuat, dia tetap mengandalkan Bapa di surga, dan dia menyerahkan pada Tuhan untuk segala sesuatu. Hal ini juga saudara Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam kondisi saat ini perlu juga di dalam setiap kehidupan kita menyerahkan kepada Tuhan. Perlu juga di dalam setiap kehidupan kita, ya, terus kita mengedepankan Tuhan Yesus yang memampukan kita dalam setiap langkah kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di sini, saudara, ketika kita bertahan di dalam, ketika kita hidup di dalam teladan yang Yesus berikan, yang kedua yang perlu kita harus tahu di sini, saudara, adalah bagaimana kita untuk bisa tetap memelihara hidup yang berkenan di dalam ketenalan Yesus. Mari kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-6. Ayub pasal yang ke-6, mulai ayat 11 sampai 12, saya baca untuk kita semua. Kita melihat sesuatu yang mengajar. Ayub ke-6 apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dan dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolonganku dan keselamatan jauh dari padamu? Ini saudara, keluh kesah yang dialami oleh Ayub ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami beban yang begitu berat, terutama tubuhnya yang hancur, ya, kulitnya yang hancur dari penyakit yang dia alami, saudara. Istrinya juga yang sudah lagi tidak bersahabat dengan dia, meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya. Dan di dalam kondisi ini, saudara, kita melihat
disampaikan oleh Ayub merupakan sesuatu ungkapan hati yang terdalamnya, merupakan suatu ungkapannya menyampaikan. Dia katakan di sini bahwa apa kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus sabar? Bagaimana dia harus sabar? Yang kedua di sini, apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Kenapa? Saudara, karena ketika dalam tekanan seperti itu, Daud mengungkapkan, Daud menyampaikan, bukan Daud, Ayub menyampaikan kepada Tuhan, ya, bagaimana tubuhnya yang hancur, bagaimana ketidakmampuannya menghadapi itu semua, saudara. Jadi kita lihat dalam keputusasaan daripada Ayub, dalam penderitaan yang dialami, saudara. Ayub di sini, saudara, dia tidak lari dari Tuhan, tapi dia tetap pegang janji. Dia tetap melihat pertolongan Tuhan. Dia tetap melihat tangan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Maka itulah Ayub tetap bertahan di dalam teladan yang Yesus berikan. Saudara, adalah janji-janji Tuhan yang membuat kita kuat. Janji Tuhan yang menjadi pegangan kita untuk kita mampu bertahan, untuk kita mampu kuat di dalam teladan yang Yesus berikan bagi kita, terutama di dalam penderitaan, terutama di dalam masalah dan hubungan. Dan hal ini, saudara, kita melihat di balik tekanan, di balik kekesalannya yang disampaikan oleh Ayub, atau sebagai ungkapan hatinya, dia melihat dan dia sadari bahwa lewat itu semua tangan Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal di jalan. Kita melihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42. Ini adalah saudara, ketika dia sudah dalam pengungkapan di sini, saudara, tapi Ayub menyadari, saudara, dia menyadari semuanya apa yang dialami itu adalah semuanya ketika dia bertahan, semuanya adalah membawa kebaikan. Ayub pasal 42 ayat 2 saya baca untuk kita semua. Mulai ayat 1 saja. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa. Ini adalah kita melihat adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan, sekalipun dia sudah dalam keputusasaan, sekalipun dia di dalam kesakitan, sekalipun dia di dalam kesedihan, tapi dia tahu di sini bahwa kata Tuhan yang menjawab bahwa aku tahu Tuhan bahwa tidak ada satu pun yang gagal dari rencanamu, termasuk di dalam kehidupan Ayub, termasuk di dalam apa yang dihadapi oleh Ayub, bahwa semuanya adalah ada di dalam rencana. Hal ini juga saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mungkin kondisi-kondisi ini banyak orang yang habis berteriak, yang mau berteriak Tuhan tolong, tidak sanggup, tidak mampu, dan banyak hal saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Ayub tadi, saudara. Dia sampaikan keluhannya yang luar biasa, disampaikan isi hatinya, tapi dia menyadari, saudara, dia tahu bahwa dari semua itu, bahwa dia tahu bahwa semuanya Tuhan lakukan dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal di dalam. Hal ini juga, saudara, saya percaya itu semua. Mungkin banyak orang menyatakan bahwa ini adalah kejadian yang terjadi di dunia ini saat ini adalah sesuatu yang menakutkan dan segala, saudara. Tapi kita sebenarnya tidak tahu
di balik ini semua, di balik kejadian yang terjadi di dunia, di bangsa kita, dan yang saat ini sedang kita takuti, kita tahu bahwa di balik itu ada sesuatu rancangan Tuhan yang baik. Mungkin di balik itu adalah keinginan Tuhan yang untuk mau supaya orang-orang berharap kepadanya, saudara. Kalau kita melihat di sini, saudara, kalau saya renungkan, sebenarnya kejadian ini membuat manusia supaya mereka merenung untuk datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebelum ada corona ini, kalau ada orang yang sakit, yang mereka adakan bawa ke rumah sakit, dia tidak pikirkan untuk berdoa. Yang penting ada orang sakit, bawa ke rumah sakit, dan itu beres. Ya, mungkin ada orang cara berdoa. Tapi sekarang dengan kejadian ini, saudara, ada orang yang sakit, orang takut bawa ke rumah sakit. Saudara, ini apa yang dia ingat? Dia bawa dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Ini saudara. Jadi semua di balik itu, saudara, karena selama ini Tuhan tahu, dia sanggup cara Tuhan. Tidak ada gagal rencananya. Mungkin rencana kita banyak, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara, inilah kita bagaimana bertahan di dalam kondisi ini untuk kita mampu, saudara, pegang janji Tuhan. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka Allah sedang mengarahkan kita, Allah sedang memimpin kita, Allah sedang memanggil untuk lebih lagi dan lebih lagi kepada kita. Ya, ini saudara yang kita melihat. Ya, kalau kita melihat memang ada orang banyak di rumah sakit sekarang, ada, tapi beda dengan dulu. Ya, orang bawa ke rumah sakit dulu dia berpikir dulu 2 kali, ya atau tidak. Ya mungkin bawa karena terpaksa atau bagaimana. Tapi sebenarnya ini kenapa? Karena sudah tidak aman lagi, sudah tidak nyaman. Dan itu saudara-saudara kita tahu bahwa cara Tuhan melakukan segala sesuatu itu, ya, dia selalu mengejar semua tanpa kita sama pikiran kita sebagai manusia ciptaan. Dan hal ini apa yang perlu kita teladani menghadapi semua itu, tantangan itu, masalah itu, pergumulan itu. Yesus sudah memberi teladan untuk kita pegang janjinya, untuk kita pegang firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, dan yang kita sudah pahami bertahun-tahun. Hal ini saudara yang dikasihi Tuhan yang perlu kita harus pahami dan kita harus tanamkan di dalam hati kita. Teladan Yesus yang Tuhan beri bagi kita supaya kita tetap memegang janji. Terus saudara, mari kita lihat saudara di dalam Roma 4 ayat 20 sampai 21. Saya akan baca untuk kita dalam Roma 4. Ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Dan hal ini, saudara, Allah selalu melaksanakan apa yang Dia sudah janjikan. Dan ini saudara, kita tidak perlu takut karena apa yang sudah Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, untuk mereka dikuatkan, untuk mereka tetap iman mereka kepada Tuhan, saudara. Dan hal ini dia katakan di sini bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Kalau manusia berjanji, mungkin banyak lupa dan tidak tepat, tapi bahwa Allah tidak ada satupun yang gagal dari rencana Allah. Tidak ada satupun yang Allah tidak tepati di mana apa yang Dia sudah firman, termasuk janji-janjinya yang Dia sudah sampaikan kepada
orang-orang yang percaya kepada-Nya, termasuk kepada saya dan saudara yang ada di tempat ini pada siang ini. Oleh karena itu, saudara, hal inilah yang perlu kita pegang, yang perlu kita teladani, yang perlu kita harus miliki dalam kondisi saat ini, dalam situasi saat ini yang kita sedang alami dan yang sedang terjadi. Yang kedua, tadi saya katakan, bagaimana kita untuk kita tetap bertahan, mampu di dalam hidup dalam keteladanan kepada Tuhan. Yang kedua adalah tetap memegang janji Allah atau mempercayai daripada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, bagaimana kita supaya kita tetap ada di dalam janji daripada Allah. Yang ketiga adalah karena penyertaan Tuhan. Mari kita baca sama-sama, saudara, Matius 28 ayat 19 atau mulai ayat 18 saja sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir." Yang ketiga adalah janji penyertaan. Janji penyertaan Tuhan. Dia katakan Dia menyertai kamu sampai akhir zaman. Hal inilah Tuhan Yesus sudah berjanji untuk kita. Maka Dia katakan, "Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa yang diberikan kepada Yesus. Oleh karena itu pergi. Kenapa? Ketika kita pergi dan memegang janji, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Hal ini juga saudara, mungkin di tengah-tengah COVID ini, ya, yang tidak baik ini, kesempatan kita untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan tentang firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Berapa minggu yang lalu ada yang kerja di tempat saya gelas, ada saya bikin satu gelas tempat pengiriman saya dan untuk ini garasi untuk masuk ke rumah untuk bisa bikin pagar. Dan saya orang yang bekerja yang tidak seiman, ya, tidak seiman dengan kita, dan itu yang menjadikan masalah. Dan orang ini kalau kita bekerja, kita ada, ya, yang bekerja tiba-tiba bunyi, dia bilang ke saya, ya bagi saya kayaknya kalau bunyi, saya mau supaya bunyi. Ya. Padahal kita sedang kerja, ya. Begitu ada itu, ya. Sekarang kita dia sedang kerja, mati dulu itu, kemudian dia pergi, ya. Kemudian pada lagi jam 3 lagi bunyi lagi, dia lagi, terus saya mau pergi dulu. Pokoknya berapa hari itu dia bekerja, saya ini orang, ya, kalau saya lihat orang lain ada kerja tidak seperti itu, tapi ini saya rajinnya sekali. Ya, sebentar jam-jam itu 3 kali yang disediain, siang jam 3 sebelum pulang lagi. Iya. Akhirnya karena terlalu begitu saya tanya dia. Maaf aja saya tanya dulu.
Kalau begitu, sebenarnya itu dapat apa sih? Tujuannya apa? Ya. Tujuannya apa? Ya, ketika kita yang ini pergi sebenarnya. Dia bilang enggak, saya nggak tahu, karena itu saja yang sudah dikasih tahu jam ini yang kedua. Dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu itu apa, tapi dia tepat lakukan. Saya tanya, loh, karena sudah diperintahkan dia. Jadi tujuannya apa? Yaitu agama sudah bilang begitu. Saya layani ini saudara paling susah. Jangan-jangan ada kita juga begitu. Ke gereja ngapain ke gereja? Enggak, karena ya kita memang dari sananya ya ke gereja. Akunya begitu saudara. Ya, akunya begitu. Ngapain ke gereja? Iya. Habis ini di sana kan teman-teman rame ya, udah rame aja sekalian langsung. Hari ini daripada ke ini bahaya kalau begitu. Iya, kalau begitu sudah. Ya. Tapi dia begitu. Akhirnya saya lihat, tapi dia rajin ini. Salah satu contoh bukti-bukti yang lain-lain yang begitu juga mirip dengan dia ini. Yang penting karena udah itu aturannya. Saudara itu semua tidak membawa berkat. Tidak membawa apa-apa. Sekalipun dia begitu. Sampai berapa kali dia bawa-bawa itu alas itu dikresek. Ya, kejadian dia bawa pulang. Ya, ada yang untuk ditaruh bawa. Itu sudah ada. Dan karena saya kesal sebenarnya saya tanya kalau udah begitu. Ya, saya tidak tegur dia juga kan dengan habis orang. Ya, cuma pekerjaannya yang lebih banyak tertunda. Ya, nanti kalau udah pulang dia tertahu hujan. Saya bilang udah pulang sekalian saja besok lagi. Sampai makanya lama bekerja. Ini kalau kita melihat di sini bahwa inilah yang terjadi. Ya. Tapi itu yang sebagian di luar kita. Tapi kalau menurut saya juga jangan-jangan orang Kristen seperti itu. Sudah seperti itu. Tapi ini kita melihat tadi bahwa Yesus memberi teladan. Teladan itu bukan karena hanya seperti itu, tapi menghidupi dan memahami dan mengerti dan kita memahami di dalamnya. Bukan hanya karena hari ini ya udah kita pikir. Makanya saudara ini yang kita perlu untuk kita kemampuan ini saudara. Tidak mudah untuk kita menghadapi ini, tidak mudah itu kita melakukan ini kalau kita sedang dalam kesulitan, kalau kita sedang di dalam tekanan, kalau kita sedang di dalam ketidakenakan. Saudara, kalau baik saja mungkin bisa, tapi kalau sedang tidak baik itu adalah sulit dan perlu berjuang. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita harus memahaminya. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita semua belajar dengan firman Tuhan ini. Bahwa kita belajar, yang pertama belajar hidup dalam teladan Yesus. Yang pertama adalah Yesus tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Yang kedua, Yesus selalu memegang janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah percaya. Kita percaya kepada penyertaan daripada Yesus. Dia sudah berjanji, aku menyertai engkau dari sekarang sampai akhir zaman. Oleh karena itu, tidak usah takut. Engkau sendiri menghadapi masalah. Ada sesuatu tangan lagi yang sedang menolong. Ada tangan Tuhan Yesus. Engkau sendiri sedang dalam keputusasaan. Jangan takut. Tuhan sanggup menolong ketika engkau berseru dan meminta kepada-Nya. Dia sanggup. Biarlah pada sore hari ini kita semua yang ada di tempat ini, kondisi apapun kita yang ada di tempat ini, jangan menyerah. Yesus sanggup menolong. Jangan menyerah. Yesus sanggup menyembuhkan. Jangan menyerah. Yesus sanggup menyembuhkan apa yang kau butuhkan. Karena Dia sudah berjanji, Dia menyertai kita dari sekarang sampai akhir zaman. Biarlah firman Tuhan ini menyertai kita, menolong kita, dan memberi kekuatan kepada kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh melihat pertolongan, kami boleh melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan
tetap hidup di dalam teladan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami tetap hidup di dalam berkenan kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak menjauh daripada Tuhan, dan ajar kami untuk kami selalu menyenangkan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada pada siang hari ini. Biarlah berkat melimpah atas mereka. Berkati apapun juga yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa dan kuasa Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Tuhan terus menyertai kami semua. Pujilah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Berarti sudah ibadah kita pada habis menjelang siang hari ini. Hanya mengingatkan saya tanggal 25 Desember akan ada ibadah Natal. Ibadah pertama dan kedua sama jam ibadahnya. Karena itu mohon untuk mendaftarkan diri. Tetapi seperti kata Bapak Gembala Sidar, jangan khawatir, datang saja ke gereja. Puji Tuhan, mari kamu Bapak mengadakan waktu ibadah kita dalam doa. Selesai ibadah kita hari Minggu ini, dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang ternyata Tuhan sampai pada saat ini. Saudara, biarlah kita akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir? Ini, jadi baru pertama kali hadir. Ada di bawah, di belakang, di atas tidak ada. Hanya saya ingatkan minggu depan adalah kebaktian perjamuan kudus. Perjamuan kudus minggu depan adalah yaitu yang terakhir untuk tahun 2020. Dan selanjutnya nanti yaitu di awal tahun yaitu kita akan adakan perjamuan kudus pada tanggal 1. Dan saudara, biarlah kita akan tetap memelihara protokol kesehatan. Saudara, kita jaga yaitu kesehatan kita dan juga perhatikan protokol kesehatan. Ya, jangan kita lalai di dalam memperhatikan protokol kesehatan. Dan saudara, di dalam BG saudara yaitu melihat tentang kata yaitu dibatasi, yaitu pada kebaktian Natal dan Tahun Baru. Bukan berarti saudara dibatasi pada jumlah sekian dan saudara kalau sudah penuh saudara yaitu pulang ke rumah. Tidak, saudara, sebab tempat ibadah yaitu di tempat ini dan di balkon dan juga di bawah yaitu bisa menampung yaitu saudara-saudara yang hadir. Jadi karena kebaktian Natal ini kita tidak bisa memprediksi berapa banyak jumlahnya, dan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu itu dalam yaitu normal yaitu 400 lebih hadir di dalam kebaktian dan Natal. Dan saudara harap menjadi perhatian saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya Tuhan telah menyertai kita. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, selesai sudah ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati, membekali kami yaitu dengan firman Allah, dan kami sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai umat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan tinggalkan rumah Tuhan ini dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan berkati juga keluarga kami di rumah, sebagaimana Engkau memberkati